Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu pejuang reformasi birokrasi. Pagi. Ketemu lagi dengan saya Bapak Ibu sekalian. Kalau biasa kita bertemu secara tatap muka, kali ini kita bertemu secara daring seperti ini karena kondisi COVID yang melanda negeri kita. Tidak mungkin kan untuk kita bertemu dan bertatap muka. Karena itu kita bertemu di presentasi daring pada hari ini. Mungkin itu tidak masalah ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, materi yang akan kita bahas pada hari ini bukan mengenai reformasi birokrasi, bukan mengenai penilaian reformasi birokrasi, bukan mengenai LKE, bukan mengenai indeks RB, tapi kali ini kita akan membahas mengenai korupsi. Di reformasi birokrasi, khususnya di poin penguatan pengawasan, di situ ada gratifikasi. Gratifikasi adalah salah satu bentuk daripada korupsi. Jadi artinya antara reformasi birokrasi dengan pembahasan kita mengenai korupsi ini bisa. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu pemaparan kita kali ini mengenai korupsi. Sebelum kami sudahi, ada satu pantun yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jam kadang tempat dituju. Tetap bertahan, pejuang reformasi agar Indonesia bertambah maju. Wah, demikian Bapak Ibu. Kami tutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kata yang tidak bertempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A winner is a dreamer who never give up. Seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah. Nelson Mandela. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai materi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para pejuang reformasi birokrasi, kata-kata korupsi hampir tiap hari kita dengar. Begitu pula kata koruptor, kata tipikor, kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, suap, gratifikasi, pemerasan dan sebagainya. Itu bukanlah kata-kata baru bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya apa itu korupsi? Korupsi ada banyak pengertian yang yang mendefinisikan tentang korupsi. Sedangkan dari asal kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Adapun definisi korupsi yang didefinisikan oleh Transparency International atau TI, korupsi yaitu perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang tidak wajar dan legal memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Jadi menurut Transparency International ini, perilaku dari korupsi itu adalah para pejabat publik, politikus, dan juga ASN atau pegawai negeri. Begitu ya Bapak Ibu. Dan kemudian ada pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 disebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Selanjutnya mungkin kita ingin bertanya, korupsi itu apa sih penyebabnya? Menurut Robert Kierkegaard yang disebut dengan teori CDMA, penyebab korupsi itu adalah karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Sementara menurut Jack Bolam yang dikenal dengan teori GONE, yaitu greed, opportunity, need, dan expose. Menurut Jack Bolam, ya dalam teori GONE tersebut, faktor yang menyebabkan korupsi itu adalah greed. Greed itu keserakahan, yaitu potensi yang dimiliki setiap individu yang melakukan korupsi. Jadi setiap individu yang melakukan korupsi itu karena ada faktor keserakahan. Kemudian ada opportunity atau kesempatan. Jadi seseorang melakukan korupsi itu bisa disebabkan juga karena adanya kesempatan, kedua adalah motivasi, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Dan ketiga-tiganya ini akan saling mempengaruhi. Sebenarnya ada lagi penyebab korupsi menurut teori willingness and opportunity to corrupt. Di sini dijelaskan bahwa penyebab korupsi itu karena adanya kesempatan atau peluang. Kesempatan atau peluang ini terjadi karena adanya kelemahan sistem, ada pengawasan yang kurang, dan sebagainya. Serta didorong oleh niat atau keinginan akan kebutuhan dan keserakahan. Kemudian lagi ada teori cost and benefit model, di mana disebutkan juga korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Jadi artinya hukuman yang didapatkan dari hasil korupsi itu jauh lebih kecil daripada uang yang atau keuntungan yang didapatkan dari hasil korupsi, sehingga orang tetap korupsi. Mungkin begitu Bapak Ibu. Sedangkan mungkin dampak dari korupsi, ada beberapa dampak besar yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita Indonesia. Ini secara makro, pendapatan per kapita Indonesia itu menjadi rendah akibat korupsi. Menurut Wikipedia, tahun 2013 PDB Indonesia itu baru berada pada angka 4.000 US dollar per kapita. Sementara di Luxembourg tahun 2010, berarti kan sebelum 2013, itu sudah mencapai 80.288 US dollar. Qatar juga sudah mencapai 43.100 US dollar. Dan Belanda 38.618 US dollar. Artinya Indonesia sangat jauh tertinggal. Indonesia masih 4.000. Sudah 2013 masih 4.000. Sangat rendah. Kemudian lagi dampak dari korupsi ini adalah dengan tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran menurut data BPS di tahun 2013, angka pengangguran terbuka usia 15 tahun ke atas itu 5,92% atau 7,17 juta jiwa. Itu tahun 2013. Bayangkan kalau sekarang tahun 2020 dengan masih maraknya korupsi. Belanda
angka penganggurannya hanya 3,3%, Denmark 3,7%, Kamboja 3,5%. Itu baru pada tahun 2007. Sedangkan Thailand 2,1% pada tahun 2009. Jadi Indonesia masih sangat tinggi tingkat penganggurannya. Juga dampak dari korupsi ini dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah, di mana angka putus sekolah itu masih tinggi. Rata-rata pendidikan di Indonesia itu yang tidak lulus SD itu 5,8% dan putus sekolah. Sedangkan untuk setiap tahun 1,5 juta anak Indonesia itu tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Demikian juga dampak dari korupsi lainnya adalah angka mortalitas ibu hamil yang tinggi, di mana pada tahun 2012 angka kematian ibu hamil yang melahirkan mencapai 359 per 1.000 kelahiran, per 100.000 kelahiran. Angka tersebut meningkat tajam dibanding 2007 yang hanya 228 per 100.000 kelahiran. Artinya dengan tingginya tingkat kematian ibu ini, maka artinya kualitas masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat itu rendah. Adapun strategi pemberantasan korupsi yang sudah dirancang oleh KPK sebenarnya ada 3. Yang pertama ada strategi represif, yaitu dengan menyeret para koruptor ke meja hijau. Kemudian ada strategi perbaikan sistem, berupa perbaikan sistem melalui pelaporan LKPN, ratifikasi, adanya kegiatan Korsubgah, juga rekomendasi-rekomendasi perbaikan di kementerian lembaga, dan juga ada strategi edukasi dan kampanye. Strategi edukasi dan kampanye ini ditempuh dengan cara membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap dampak dari korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tujuan akhir dari berbagai usaha dari menentang korupsi ini tentu saja untuk menciptakan Indonesia lebih sejahtera dan lebih maju. Rakyat akan menjadi makmur dengan PDB per kapita yang tinggi, tingkat pendidikan juga tinggi, kesehatan meningkat, tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, dan sebagainya. Tapi itu masih jadi pertanyaan yang menjadi Bapak Ibu. Masih panjang perjuangan yang harus kita lakukan. Ada lagi untuk memberantas korupsi ini perlu adanya ditegakkan integritas, yaitu integritas ini mungkin sering juga kita dengar karena di dalam sistem pengendalian intern SPIP ada unsur integritas di unsur pertama SPIP, kemudian lagi di ZIBK zona integritas ada lagi integritas. Tapi yang dimaksud dengan integritas itu sendiri ada apa? Jadi integritas itu sebenarnya adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Orang yang berintegritas akan memiliki integritas pribadi. Ada nilai-nilai dalam pribadinya. Kemudian dia berkepribadian utuh. Setiap tindakan dan perilakunya merujuk pada nilai moral dan etika. Kemudian satunya antara perkataan dan perbuatan. Perkataannya dengan perbuatannya itu sama. Kemudian orang yang berintegritas juga pasti akan patuh pada kode etik yang telah disepakati dan tidak akan melanggar dari sumpah jabatannya. Kemudian orang integritas juga tidak akan tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimilikinya. Tidak terpukau dengan kekuasaan atau dengan terpedaya dengan uang, tidak konsumerisme dan sebagainya. Nilai-nilai integritas
atau nilai-nilai anti korupsi itu ada 9. Ada yang namanya nilai inti, ada yang nilainya etos, bagian etos, ada namanya bagian sikap. Jadi ada 3 kelompok besar. Untuk bagian inti itu adalah jujur. Ada 3, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk bagian etos ada yang mandiri, kerja keras, sederhana. Sedangkan untuk sikap ada nilai berani, peduli, dan adil. Kesembilan nilai-nilai anti korupsi ini penting sebenarnya apabila itu tertanam di dalam diri kita, dengan sendirinya kita tidak akan terlibat dalam urusan korupsi dan pasti akan melawan korupsi. Mungkin demikian Bapak Ibu pemaparan kami sedikit mengenai korupsi ini. Dan sebelum kita tutup presentasi ini, saya ingin mengutip lagi satu kutipan yang berbunyinya sebagai berikut. Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying. Jangan menyerah selama kamu masih bisa memberi. Kamu tidak benar-benar berhenti sampai kamu benar-benar berhenti mencoba. Itu kutipan dari Brian